akhirnya ditentuin di Pangalengan dan di Bandung Utara, di Lembang, di dekat Bukit Unggul tuh. Itu yang cocok buat menanam kina. Nah, berhasil tuh selama 8 tahun dari 1855 sampai 1864 sebelum dia meninggal. Dia dari berapa puluh bibit jadi sampai 1,5 juta batang pohon. Di 2 titik. Luar biasa. Jadi hanya dari tadi 2 bibit ya. 2 bibit itu jadi dari satu 20 berapa puluh lah mungkin 20 jadi 1,5 juta batang. Gila ya. Pohon. Jadi Luar dia biasa berhasil pertama menemukan tekniknya, yang kedua menemukan tempatnya. Dua itu nggak mudah sebenarnya untuk mendapatkan hal itu gitu. Yang hebatnya lagi apa? Sebenarnya kina ini memungkinkan terjadinya kolonisasi Afrika misalnya. Jadi pas 18 Jadi Karena nggak tidak enak ada gue. resistensi penyakit ya. karena orang Eropa jadi akhirnya bisa bermukim di daerah situ. Allahu Jadi di Akbar. India, di Afrika dan jadi sebenarnya banyak yang meneliti sejarah kina karena memang dia punya peran terhadap Cukup besar ya. kolonialisme tuh yang sangat besar. Jadi dan waktu itu zaman Belanda tuh disebutnya kartel. Jadi kartel kina. Jadi Bandung tuh kartel kina. Tapi kesadaran kolektif bahwa itu tuh punya makna dari nenek moyang kita itu hilang gitu ya. Jadi mungkin di sini sebetulnya bisa mungkin ya ada peran-peran dari masyarakat lokal untuk mencoba mengarsipkan ya. Jadi RT RW itu kan itu tuh resultan dari semua kepentingan ya. Ada bisnis, perumahan, lingkungan dan lain-lain. Nah, biasanya kan itu sama konsultan. Nah, tapi hampir tidak ada tuh konsultan dalam tanda kutip deklarasi si pembuat. Baik, ketemu lagi warga distrik bersama saya. Tapi ada yang berbeda kali ini. Sekarang kita sudah meng-hijack yang dulunya sebagai pembicara sekarang jadi teman saya, Mbak Asi. Balik lagi di sini. Iya. Tapi sebagai mitra kita. Asik. District Family. Yes. Extension ya, family extension datang khusus ke sini karena tamunya istimewa. Gila. Ini tamu yang sekarang ini seangkatan sama saya di kampus, tapi saya baru kenal 2 hari lalu. Alhamdulillah. Jadi silaturahmi ya. Ya, namanya Mas Malik. Salam kenal. Terima kasih udah diundang. Atas rekomendasi Ibu Asi. Atas rekomendasi saya. Maka dari itu saya di sini sebagai host. Oh, siap. Jadi mungkin walaupun kita seangkatan kan belum kenal. Boleh perkenalan dulu nggak secara singkat mungkin? Terima kasih. Jadi nama saya Malik. Saya adalah orang Bandung asli, lahir di Sukajadi. Saya dari Geologi ITB angkatan 2009. Dan sekarang saya bekerja di bidang perdagangan karbon. Tapi sekarang saya lagi side project-nya adalah menulis buku. Sedap. Ya, side project loh, nulis buku dengan buku 4 loh ya. Wow. Dan itu Luar biasa. sibuk konten tentang buku juga, makanya mungkin jadi di notice oleh Bu Asi gitu. Jadi sebenarnya selain Bu Asi, jadi kebetulan saya kan Wanadri, ada grup multi angkatan. Oh, wow. Sempet dinotis sama Kang Iwan Petot. Dia kalau nggak salah geologi ITB juga tuh. Ini nih ada anak muda nih berani mengkritisi kondisi lingkungan kita saat ini. Luar biasa. Kalau tidak salah tuh Lembang ya, dari Bird View, kemudian kan di Betul. review. Viral banget itu, Mas. Iya, viral. Jadi viral banget sampai di grup dosen itu tuh keluar. Dan kan kalau di grup dosen itu bukan link ya. Jadi mereka tuh udah ngedownload, jadi udah masuk ke grup WA, di forward gitu loh. Filenya. Betul, termasuk grup keluarga saya juga masuk. Grup dosen semua dosen ada gitu. Jadi viral banget karena tadi itu berani-beraninya ya. Gitu ada orang yang berani-beraninya mengangkat sesuatu yang sebetulnya ada depan mata ya. Iya. Tapi nggak pernah secara gamblang diperlihatkan gitu ya. Dan tidak lama setelah itu kalau nggak salah kan itu langsung rentetan kejadian ya. Tidak salah tuh dari mulai Sumatera, Bandung Barat, Majalengka, Cisoka, Sumedang ya. Iya, Itu iya. kondisinya mirip tuh dari lerengan itu ya. Ya memang kerusakan alam ini kan memang topik yang agak tabu kita ya nggak mau mengakui, tapi ya sebenarnya terjadi di depan mata tadi ya. Semua orang tahu tapi Kita nggak- semua tahu tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya betul.
Oke, nah gimana nih kita memulainya nih? Boleh kita mulai aja. Balik mungkin Mas Malik, apa namanya itu kan saya juga sebelum ke buku ya, saya kan paham Mas Malik dari Instagram. Kalau saya coba baca-baca kan Mas Malik ini ingin meng-underline bahwa kita itu hidup dalam kondisi geologi dan geografi yang spesifik. Baik itu orang Bandung, baik itu orang Sulawesi, Sumatera. Nah, tapi kesadaran akan ruang itu kan belum ada. Nah, makanya Mas Malik kalau saya tidak salah saya baca mencoba mengangkat itu gitu. Nah, itu Mas Malik bisa cerita nggak sisi-sisi itu? Iya betul. Jadi saya selama ini memang concern terhadap terutama geologi Bandung ya. Jadi dulu guru saya namanya Dr. Budi Brahmantio almarhum. Beliau itu kan ahli geologi Cekungan Bandung. Iya. Dan National Geographic ya? Iya pokoknya Ahli gua. Banyak ahlinya. Tapi ahli geologi lingkungan lah terutama. Jadi saya belajar dari beliau, meninggal tahun 2018, sudah 6 tahun. Jadi saya punya pengen gitu ilmunya itu tetap ada yang menyebarkan gitu. Jadi semangatnya di situ. Tapi saya juga memang happy banget kalau misalkan ngobrolin Bandung karena kan lahirnya di Bandung, besar di Bandung, sekolah di Bandung. Logatnya Bandung nih. Iya, Bandung juga, Bandung banget kelihatan. Nah, jadi kalau ajaran dari guru saya tuh orang Bandung tapi misalkan nggak tahu itu gunung apa di sebelah sana. Orang Bandung nggak tahu kan Bandung dilingkungi gunung. Siapa yang bisa tuh ngabsen gunungnya satu-satu? Nah, itu kan susah. Kalau tidak salah tuh kan depan ITB di bawahnya kan ada ya. Ada tuh. ada kompas gunung. Ada kompas gunung. Iya. Itu satunya jadi orang Bandung tapi nggak kenal lingkungan sekitar sungai-sungai. Terus kan kita sekarang hidup tuh semua bangunan membelakangi sungai disembunyiin. Betul. Padahal kan ya namanya sungai itu kan urat nadi kehidupan gitu. Nah, itu ajaran-ajaran dari beliau yang melekat itu di kepala saya. Termasuk juga misalkan ajaran tentang bagaimana keterkaitan antara mitologi Sangkuriang itu. Ternyata mitologi Sangkuriang dengan geologi Bandung tuh sangat terkait gitu. Jadi Sangkuriang menendang perahu Sangkuriang membendung Citarum, membuat perahu dalam satu malam, menendang dalam satu, kemudian perahunya menjadi gunung gitu. Kan ternyata ketika di cross check dengan geologi tuh mirip juga Kang. Jadi ada sungai Citarum terbendung dalam satu malam oleh letusan Gunung Tangkuban. Oh betul ya, emang benar mungkin bukan prosesnya satu gitu ya. malam atau Tapi prosesnya sama atau ya? waktu yang sangat singkat, kemudian terbentuklah Danau Bandung, lalu Gunung Tangkuban Perahu itu tumbuh setelah letusan. Jadi ada sebelum Tangkuban Perahu ada gunung yang lebih besar, namanya Gunung Sunda itu. Jadi dia meletus menyisakan kaldera raksasa, lalu di tengah-tengahnya tumbuh gunung yang baru yang kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Jadi kan proses-proses geologi itu direkam dalam metafora gitu dalam mitos, dan itu bahkan dipahami bahkan sejak zaman Belanda juga. Jadi geolog Belanda tuh terkesima dengan cerita Sangkuriang gitu. Nah, jadi ada keterkaitan antara alam di sekitar kita, manusia yang tinggal dan persepsi mereka terhadap alam, tapi mereka cara menceritakannya dalam bentuk mungkin legenda gitu. Jadi ketika dengar cerita itu dari Pak Budi itu, wah ini luar biasa dan seru banget ya, Jadi ini kita ini apa namanya tuh adik perguruan. Jadi ini tuh kita kan di Gama Metrik, Distrik Utara, sebenarnya salah satu pembisik utamanya tuh almarhum Pak Pindi Setiawan. Oh iya, Pak Pindi ya. Jadi Pak Pindi sama Pak Budi itu seperguruan nih. Perguruan konco kental khususnya di speleologi ya. Speleologi. Di speleologi. Apa itu? Kars. Wow. Jadi ahli gua. Wow. Jadi kalau nggak salah tuh speleologi Indonesia tuh sebelumnya Pak Budi digantikan sama Pak Pindi. Jadi teman-teman ternyata pendidikannya tuh penting ya. Berbuahnya tuh sampai jadi pemantik dari diskusi-diskusi dengan gurunya itu. Sampai kan itu berarti kejadiannya tuh udah lama ya berdialognya dan sebagainya kan pada saat ya? dikurang lebih, tapi ternyata menyisa cukup panjang sampai sekarang. Jadi kita menikmati konten-kontennya Kang Malik yang menceritakan hal-hal yang dia sparknya tuh dari gurunya gitu ya, luar biasa. Walaupun ada budayawan dari Bandung, Kang, namanya Kang Aat Suratin, dia mengkritisi. Jadi katanya itu Kang Aat itu bilang ahli lingkungan itu tuh kebanyakan dari ITB.
jago-jago. Ahli hukum lingkungan itu tuh jagoannya itu dari Unpad. Jadi contohnya itu mungkin yang sempat kayak Menteri Kehutanan dulu tuh, Pak Sarwono, kemudian Muchtar Kosumatmaja dan lain-lain. Tapi di sisi lain kerusakan lingkungannya pun terjadi gitu. Jadi menurut Kang Aad Suratin, ilmu dan kehidupan kontradiksi tuh ya, kontradiktif nyambung, gitu ya. Di satu sisi kita punya ahli-ahli yang luar biasa, tapi mengapa justru di Bandung tercinta ini kerusakan itu tetap terjadi begitu? Bahkan hari-hari ini ada dosen dari ITENAS tuh dari PWK bilang kalau dia ke daerah-daerah gitu ngerjain RT RW, hampir rata-rata konsultannya itu dari Bandung. Tata ruangnya katanya. Wah, kata saya ini kok bisa gitu ya? Ya itulah selalu terjadi. Jadi Bandung Pak Baliut padahal kemana ahli-ahli ITB gitu. Bandung gini-gini aja kemana. Tapi itu berbeda ya antara mengambil keputusan dengan akademisi kan dua hal yang berbeda ya. Bisa jadi kita meneliti tapi di sisi lain nggak dipakai penelitiannya kan tuh. Kalau menurut saya Andra ya, dia dari dulu tuh dia seneng banget tuh menyerang katanya kita akademisi itu tidak merakyat. Enggak. Jadi menurut saya ya. Dan kita warga sipil kurang dekat dengan akademisi. Nah, jadi kalau menurut saya justru si Kang Malik ini adalah contoh yang sangat baik. Kenapa? Karena dia bukan akademisi kan, dia bekerja di industri. Tapi tetap dengan menggunakan ilmu-ilmu ini dia kan merakyatkan ya informasi-informasi itu dengan cara yang lebih sederhana gitu. Tapi kan kita butuh awareness yang lebih besar dong ya, nggak cukup nih. Mungkin selama ini awarenessnya berhenti di diktat-diktat kuliah atau berhenti dalam diskusi-diskusi kecil di ruang kelas gitu kan. Tapi sekarang murid-muridnya seperti Kang Malik ini malah justru menggaungkan informasi-informasi ini menjadi lebih luas dengan mungkin cara yang lebih mudah untuk dimakan gitu sama orang. Dan kan bagus. Kalau orang marah melihat konten dia kan kita berhasil berarti mantap. istilahnya gitu. Jadi jangan Siap. bahwa apakah ilmu tidak ada gunanya? Ada. Tapi sekarang kita butuh lebih banyak orang punya ilmu supaya ilmunya didengar sama pembuat kebijakan biar nggak jauh gitu Bapak. Seperti itu Mas Malik. Ya kita kurang gituin lebih aja lah. Tapi kan sebenarnya kita bermulai dari cerita. Jadi kita punya cerita tadi geologi Bandung, kita punya cerita Tangkuban Perahu, kemudian tadi kita punya cerita Danau Bandung Purba gitu ya. Yang memang benar ada itu secara geologi, endapannya ada, jejaknya ada, dan dipetakan juga sebarannya udah tahu kita di mana. Ketika kita coba praktekkan sebenarnya ke dalam kehidupan masuk juga tuh. Ternyata wilayah-wilayah yang ada di dalam endapan Danau Bandung itu misalkan air tanahnya kualitasnya kurang oke, misalkan banyak kuning-kuning gitu ya. Karena dia rawa-rawa kan, namanya Danau Bandung kan, kalau danau tuh kan rawa gitu, airnya diam sehingga di bawah tuh kondisinya reduksi, kimia banget ya, reduksi, jadi banyak yang gitu-gitu. Terus karena dia juga lunak tanahnya, kemudian fondasi bangunan tuh harus dalam. Misalkan ada ketika pembangunan tol Padalenyi, itu konsultannya dari Prancis, mereka bikin lubang bor panjang gitu ke sepanjang gitu tuh. Ada yang di satu bagian mungkin dalamnya sekitar 60 meter itu lempung semua sampai 60 meter. Jadi memang pada bagian itu mungkin sering terjadi turun atau masalah-masalah seperti itu. Jadi masalah-masalah geologi ketika coba dikaitkan dengan permasalahan kehidupan, kayak tadi kan permasalahan kehidupan tuh air tanah jelek, bangunan fondasi amblas, atau misalkan ketika terjadi apalagi ya masalah-masalah seperti masalah-masalah yang aktual, ternyata nyambung dan cerita geologinya jadi masuk ke masyarakat tuh. Karena mereka ternyata menjawab masalah yang mereka alami gitu ya. Dan ketika dikaitkan dengan legenda Sangkuriang lagi tadi, itu jadi makin ternyata nenek moyang kita canggih juga gitu. Itu kan cerita-cerita seperti itu. Nah, tapi Kang Malik, Pak Pindi itu suka bilang, ikhtiar paling esensial kita sebagai kolektif adalah RT RW, rencana tata ruang dan wilayah. Kalau tidak salah, Mas Malik sendiri lihat
RT RW Kota Bandung Raya ya, berarti Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Bandung Barat. Dalam konteks geologi gimana? Saya nggak begitu ngerti ya RT RW, maksudnya nggak pernah baca dokumennya atau nggak pernah bandingin, nggak pernah baca lah. Jadi saya nggak bisa menjawab tentang itu. Tapi saya baca buku Haryoto Kunto misalnya. Haryoto Kunto. Semerbak Bunga di Bandung Raya atau buku Bandung Tempo Dulu. Dia tuh selalu bilang, wah ini pengurus kota brengsek katanya. Jadi nggak atau karena pengelolaannya tidak sama seperti zaman dulu, zaman Belanda. Orang-orang Belanda juga yang datang, yang tua-tua gitu ya, ketika datang ke Bandung, kok kota Bandung jadi kayak gini, nggak kayak seperti zaman saya waktu masih Hindia Belanda. Gitu apa yang digugat oleh dua orang itu? Ya misalkan pohon-pohon taman nggak terawat, atau misalkan pohon-pohon ditebang, atau kota yang melebar dan segala macam. Jadi pada zaman itu pun sudah ada gitu kesan-kesan bahwa pemerintah sekarang lebih buruk daripada yang dulu. Padahal ini buku zaman kapan ya sebetulnya? Itu tahun 86, tahun 86. Kan pas zaman saya juga orang tuh selalu suka ada romantisisme gitu. Romantisme zaman dulu tuh lebih baik daripada zaman sekarang gitu. Jadi bisa jadi nggak benar juga, bisa jadi itu cuma romantisme orang aja karena zaman dulunya lebih sejahtera, zaman sekarang seperti apa gitu. Tapi di buku Haryoto Kunto itu dia ada membandingkan bagaimana RT RW rencana tata ruang Bandung dalam 25 tahun. Jadi tahun 86 tuh udah dibikin tuh. Yeah. Udah dibikin rencana tata ruangnya seperti apa. Kalau tidak salah kan per 20 tahun, tapi per 5 tahun kan direview ya. Jadi dia udah ada gambaran seperti itu. Tapi ya pada akhirnya yang kita lihat pada zaman itu Kota Bandung kan melebar sampai ke arah Gede Bage sekarang, atau arah sampai ke Cibiru. Jadi sawah-sawah itu sekarang direncanakan sebagai perumahan pada zaman itu tahun 86-an itu. Nah, itu mungkin salah satu awal dari bencana tuh di situ. Jadi kita mulai melebarkan kota. Ketika kota itu melebar, kemudian akses infrastruktur makin sulit. Jaringan air, jaringan listrik, jaringan transportasi segalanya makin rumit gitu ya. Padahal di mana-mana juga kota-kota itu harus dense lah. Kalau dia dense, kita lebih fasilitas kota bisa lebih oke. Jadi mungkin itu permasalahannya di situ. Jadi di 86 itu ketika zamannya Haryoto Kunto dibikin RT RW Kota Bandung melebar sampai ke Cibiru. Dan sebelumnya ini juga teh yang sering kita kritisi itu RT RW. Jadi RT RW itu kan itu tuh resultan dari semua kepentingan ya. Ada bisnis, perumahan, lingkungan dan lain-lain. Nah, biasanya kan itu sama konsultan. Nah, tapi hampir tidak ada tuh konsultan dalam tanda kutip deklarasi si pembuat. Beda sama arsitektur. Contohnya tuh Tanti Klam gitu ya, Dedi, Andra Matin. Ada tanggung jawab moral bahwa oh ini rumahnya Andra Matin kan berarti kan fungsi, estetika dan lain-lainnya kan turun. Sedangkan RT RW itu tuh tidak ada. Jadi RT RW ini contohnya tuh siapa? PDW atau siapa, atau Cilaki 65. Jadi mungkin satu tidak ada rasa tanggung jawab. Yang kedua memang itu resultan kepentingannya banyak banget gitu. Tapi saya tertarik deh, Kang, tadi kan Kang cerita ya bahwa kita tuh sebetulnya udah nggak tahu bahwa kita itu hidup bersama dengan kondisi geologi tertentu gitu ya. Kebetulan saya memang besar di Bandung juga lah ya. Tapi baru belakangan sejak saya pulang ke Bandung lagi nih, karena saya sempat di Jepang. Pas saya pulang lagi ke Bandung dengan pikiran baru ya. Kalau dari luar negeri kita baru pulang kan biasanya pikirannya rada berbeda tuh. Itu saya akhirnya mencoba jalan kaki di Bandung dengan lebih aktif begitu. Waktu itu saya merasa pas waktu saya mau pulang tuh saya tuh nggak kenal sama kota saya, walaupun saya besar di sini gitu. Saya cuma tahu sebatas ini aja gitu, dan saya mencoba berkenalan. Dan satu hal yang saya rasakan waktu itu, setelah saya mulai jalan masuk ke dalam gang-gang kampung yang ada di banyak tempat gitu, ternyata di belakang dari jalan-jalan besar itu banyak sekali sungai. Banyak sekali sungai-sungai besar yang saya nggak tahu gitu. Jadi kan mungkin kita taunya yang kalau lewat mobil atau motor kan cuma Babakan Siliwangi gitu ya, terus apa dan sebagainya. Tapi ternyata di belakang Cimbuluit itu ada sungai, terus udah gitu ini ada sungai gitu ya. Jadi bahkan saya rasa mungkin saya bukan satu-satunya warga Bandung yang nggak
nggak menyadari kalau ternyata di belakang rumah kita atau di belakang kantor kita tuh ada sungai-sungai kecil yang kadang-kadang meluap yang menjadi banjir dan sebagainya gitu. Tapi kira-kira kenapa ya kok bisa gitu ya, kita bisa segitu jauhnya dari posisi sungai atau pengetahuan kita tentang sungai dan sebagainya gitu. Kesadaran ruang gitu Kesadaran ruangnya gitu ya. Jadi saya juga sama Kang Nyau. Jadi waktu saya di Jerman kemarin tuh kan kangen ya, homesick gitu. Pas saya homesick tuh saya tuh inget kampung saya di Sukajadi. Jadi di Sukajadi tuh ada sungai di belakang rumah saya tuh. Saya tuh waktu itu nggak tahu wah di belakang rumah saya nggak tahu namanya. Saya tuh 22 Nggak tahun tahu nama tinggal di sungainya sana. bahkan Nama ya. sungai. Saya tanya ibu saya lah, saya tanya, oh itu nama sungainya ternyata Sungai Cilimus katanya. Dari situ saya nulis sebuah artikel gitu tentang Sungai Cilimus dari buku-buku zaman, dari peta-peta zaman Belanda. Homesicknya nulis bos. Jadi saya cerita-cerita itu Jawabannya. coba saya kumpulkan. Jadi misalkan ternyata Sungai Cilimus tuh asalnya tuh dari kata limus. Limus tuh adalah buah kayak mangga gitu, mangga yang asam gitu, mangga yang asam buat rujak. Iya. Cilimus terus telusuri hulunya di mana. Hulunya tuh ada di sekitar Rumah Mode, di bawah Rumah Mode Luar biasa dekat ya. Jalan Cemara gitu. Jadi baru memang ketika kita jauh kita punya sense, punya rasa rindu gitu, punya kangen sama dan itu loh mencari informasi tentang kampung halaman saya. Terus kemudian saya cari informasi itu ada gang-gangnya. Jadi di Sukajadi itu banyak gang ya di sebelum PVJ kan banyak gang-gang. Ternyata gang-gang itu tuh adalah nama-nama orang tetua yang pertama membuka jalan di situ. Wow. Ada itunya ya. Karena Contoh tuh misalkan adalah kakek saya. Jadi kakek saya itu pendatang dari Pekalongan. Dia datang ke Jawa Barat, ke Bandung tahun sekitar mungkin akhir abad 19, mungkin 1890 atau sekian. Dia buka lahan di sana, buka sawah gitu di sana itu buka sawah. Lalu itu belum ada Hasan Sadikin, belum ada gitu. Institut Pasteur belum ada, 1900 buka sawah. Lalu kemudian setelah dia meninggal di Mekah ketika haji, anaknya dia namanya jadi nama jalan Pak Marjaban, jadi nama jalan Pak Marjaban jadi namanya itu. Putrinya itu adalah ibunya kakek saya. Ada juga nama gangnya Ibu Mas Sadinah, jadi itu tanahnya punya beliau gitu. Jadi ada juga nama-nama gang lain, Ibu Daimah, jadi disebutnya dari nama-nama pemiliknya itu. Ada juga gang Haji Tabri, gang Haji apa sih. Dari sepanjang Jalan Sukajadi dari apa namanya itu dari Pasteur sampai ke sebelum PVJ gitu. Begitu juga misalkan di Jalan Cemara gitu gang-gang itu. Nah itulah orang-orang yang pertama tinggal di Ngababat Bandung ya. Yang pertama dia buka sawah dan lain sebagainya. Jadi makin dicari, saya coba wawancara ibu saya ya, coba ngobrol sama keluarga saya yang senior. Dari situ jadi tahu dan ya memang nggak ada ternyata informasi seperti itu yang dibukukan itu. Kecuali misalkan orang-orang yang tinggal di kampungnya Haryoto Kunto gitu di sekitar, karena ada Haryoto Kunto gitu. Jadi kalau di daerah lain di Bandung belum ada, kayak di Sukajadi belum ada, di Ujung Berung misalkan belum ada, di Dago belum ada. Padahal ya, itu kan ingatan lokal yang sangat kolektif yang sangat penting. Nah itu termasuk juga yang salah satu yang sangat fatal juga sebenarnya di Bandung kan sering nama-nama tuh diganti ya suka-suka gitu. Jadi misalkan saya tinggal sekarang di Margahayu Raya kan. Dulu tuh namanya misalkan Manjalega, Rancasari gitu. Sekarang namanya Jalan Jupiter, Jalan Saturnus, Jalan bahkan Margahayu Raya sendiri sebenarnya bukan Margahayu Raya. Margahayu yang asli itu kan di Kopo gitu, yang namanya Margahayu. Di daerah itu namanya Rancasari, Manjalega gitu. Padahal nama-nama itu mungkin punya makna Ingatan gitu kolektif ya. Adalah ingatan kolektif tentang sesuatu ya. Tapi Teh tadi balik lagi yang kesadaran ruang ya. Mungkin sebenarnya itu juga bukan hanya di Bandung. Di mana-mana kayaknya. Di mana-mana. Ya. Jadi contohnya tuh saya juga ngobrol sama teman-teman di Jakarta, mereka tuh setelah besar baru sangat terasa bahwa rumah mereka tuh ke laut sangat dekat. Rumah mereka Karena tuh mereka juga jarang ke laut loh.
Padahal orang Jakarta, tapi kayaknya jarang ngelihat Iya, dan lautnya secara mereka psikologi gitu. tuh ke laut perasaannya tuh jauh gitu. Iya. Padahal kan sangat dekat. Lucu ya, Iya. lucu Mungkin ya. balik lagi obrolan kita sebelum ini, Kang. Jadi menurut saya dan waktu ngobrol sama Mbak Asih, kita itu tuh mungkin ada banyak hal yang harusnya esensial sebagai pengetahuan orang dewasa tuh tapi tidak diajarkan. Jadi mungkin tadi kesadaran ruang, contohnya itu manajemen keuangan, pajak, atau manajemen seksualitas gitu. Yang itu kan harus kita pahami tapi tidak didiskusikan. Tapi ini sesuatu yang saya juga, jadi memang ada hikmahnya ya. Pernah tinggal di luar negeri itu salah satu hikmahnya tuh kan karena kita bisa melihat dengan kacamata mungkin apa yang buat mereka remeh-temeh kok buat kita agak spesial gitu ya. Jadi di Jepang itu ada kayak semacam tradisi, istilahnya tuh sejarawan lokal gitu Mas. Oh, Jadi ada. jadi sejarawan lokal itu tuh turun sampai ke level desa gitu. Jadi mereka mengkeep sejarah-sejarah mereka dan juga mereka mengkeep mengarsipkan gitu. Saya pernah ke salah satu perpustakaan besar di Tokyo. Kalau kita datang ke salah satu lantainya, itu di lantainya itu kita akan masuk ada satu segmen, misalnya satu rak gitu khusus untuk provinsi ini, khusus untuk provinsi ini, khusus untuk provinsi ini, yang mana nanti di masing-masing provinsinya itu dia akan ada khusus segmen kota ini, khusus segmen kota yang ini. Jadi betul-betul atas jasa dari historian ya, sejarawan-sejarawan lokal yang mencoba mencatat ya sejarah-sejarah itu. Jadi tadi Kang Malik nih cerita soal nama-nama gang itu, saya benar-benar nggak kepikiran sih ya, karena Menarik. sebetulnya saya kan tinggal di Dago Giri ya. Nah itu kita tuh ada satu jalan namanya Jajawai. Jajawai. Tapi pasti itu dari Jajaway. Jadi namanya Way. Jadi jalannya Jaja sebetulnya. Oh, Jajawai. Iya, Jajawai. Tapi sebetulnya Jajawa jalannya itu Jaja. Bukan nama pohon ya? Jajawa itu Nggak tahu saya. Nah makanya tapi saya juga kemarin juga sempat dengerin juga ceritanya yang Cisarua itu ya. Kemarin kan ada kejadian besar, longsor besar itu sebenarnya nama daerahnya saya lupa nama daerah lokalnya. Pasir Langu. Ya itu tuh katanya asal katanya tuh sebenarnya artinya sungai ya sebetulnya atau apa gitu. Jadi mungkin kadang-kadang udah ditandai nih nama-nama tersebut sebetulnya sebagai marka bahwa daerah ini adalah daerah yang mungkin Berperilaku seperti sungai. air atau gimana gitu. Benar, Yang juga saya dengar hal yang sama terjadi juga di Palu ya. Waktu kemarin kan Palu ada likuifaksi, area-area yang terkena likuifaksi itu nama-nama asli dari daerahnya tuh sebenarnya kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu sebetulnya artinya adalah Pasir air goyang. misalnya atau pasir goyang atau apa gitu ya. Tapi kesadaran kolektif bahwa itu tuh punya makna dari nenek moyang kita itu hilang gitu ya. Jadi mungkin di sini sebetulnya bisa mungkin ya ada peran-peran dari masyarakat lokal untuk mencoba mengarsipkan ya Atau cerita-cerita diinjeksikan tadi ke itu ya. idenya dulu yang kita diobrolkan apa? Madrasah pembangunan. Dia pengen banget bikin madrasah pembangunan. Seru banget ya. Jadi ternyata bahkan di gang-gang itu penamaannya juga ada logikanya ya gitu. Tadi logikanya dari siapa yang membuka atau mungkin ada kejadian alam apa gitu ya seperti itu. Seru. Jadi baru-baru ini mungkin sekitar 2 tahun yang lalu ada buku karyanya Adam Bobet judulnya The Pulse of the Earth. Udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Denyut Nadi Bumi. Jadi dia tuh mencoba mencoba make sense kan tradisi-tradisi Jawa waktu Jawa dengan Spesifik Jawa. spesifik Jawa dengan dengan teori tektonik lempeng. Jadi tektonik lempeng geologi itu kan ada laut masuk kemudian tumbuh menjadi gunung api. Iya. Nah, kata dia orang Jawa itu dia punya dewi laut Nyi Roro Kidul dengan gunung Merapi ada. Jadi mereka udah tahu tapi memang membahasakannya dengan bahasa Dongeng-dongeng gitu dongeng ya. yang berbeda tapi jadi sampai seperti itu. Jadi memang ketika dipikirkan dicoba mungkin seperti cocok logi mungkin kayak kita seperti cocok logi tapi sebenarnya kalau coba kita mencoba membuka mata kita berhenti nggak terlalu Dimensinya diperluas ya. nggak terlalu saintifik yang harus ajak gitu ya bisa jadi memang bermakna juga seperti itu. Jadi
Dan termasuk juga misalkan mitologi-mitologi yang tadi misalkan legenda Sangkuriang ya, atau misalkan toponimi, nama-nama lokal itu kan sebenarnya seperti dongeng juga, nama lokal itu kan dongeng sebenarnya. Jadi Kayak ini kalau tidak salah tuh kan di Aceh waktu tsunami ada satu pulau itu saya lupa nama pulaunya itu korbannya sedikit karena di sana tuh ada lagu tradisi yang menceritakan step by stepnya tsunami. di Pulau Luar Nias biasa Kalau ya. tidak salah ya. Jadi ketika itu ya mereka melakukan apa yang sesuai dengan lagu itu dan akhirnya korbannya sangat minim. Gitu. Luar biasa ya. Jadi sangat penting ya sebetulnya untuk mengetahui kondisi sekitar kita. Juga mungkin berarti kalau gitu PR kita dong ya untuk mencoba mengarsipkan ya kalau misalnya ada atau tidak ada gitu ya. Berarti ini masuk ke sesi 2. Arsip mengarsipkan. Asik. Ini salah satu ikhtiar mungkin yang dilakukan oleh Mas Malik dalam konteks tadi mungkin bagaimana kesadaran ruang kita itu tumbuh gitu. Mas Malik mungkin bisa cerita ya. apa yang sudah perbuatan gila apa yang sudah kau lakukan. Jadi nih TH sudah beli juga. jadi memang saya tuh Mantap. punya hobi Kang, jadi punya hobi TAC, jadi punya hobi untuk membaca arsip-arsip zaman Belanda ya. Hobinya aneh ya. Jadi waktu dulu diajarin Pak Budi juga, Pak Budi ngeliatin arsip-arsip gitu ya, diajarin arsip-arsip Bandung zaman dulu tuh diajarin ngeliat. Kan karena kan di Bandung tuh udah lama ya, penelitian geologi tuh udah lama, udah sejak 150 tahun lalu tuh udah ada penelitian geologi di Bandung. Nah, Pak Budi ngajarin saya untuk ngeliat. Pas lihat tuh hobi asik seru ya. Apalagi sekarang udah ada PDF-nya di mana-mana tuh udah banyak. Sebelum ini tadi Pak Riyadi Darwis ngobrol. Dia juga sama seperti itu tapi mencari informasi tentang makanan. Lalapan. Iya. Nah, kalau saya waktu itu geologi, jadi topiknya ketertarikan saya tentang geologi, jadi penelitian geologi zaman dulu gitu. Mereka tuh ketika meneliti tuh ngapain aja, mereka tuh nyatet apa aja. Pas kemudian saya di Jerman kemarin Homesick lagi. ya. Jadi yang saya baca tuh namanya Franz Junghun. Franz Junghun. Jadi Franz Junghun itu adalah seorang Jerman. Sebenarnya namanya tuh legendaris banget kalau di Bandung tuh. Orang tua tuh tahu lah. Saya aja dari kuliah tuh tahu Iya. familiar tapi sama kayak Mbak sih nggak tahu ini tuh siapa. Sebenarnya nggak tahu siapa Iya, dia itu tuh nggak Malah tahu saya dia pernah siapa. ke makamnya. Iya, makamnya di Lembang kan, di di Malabar Jayagiri. ya? Di Di mana? Jayagiri. Kalau yang di selatan tuh apanya? Yang di Malabar tuh Tugunya sama ada rumah sakit Pasir Junghun, tapi itu bukan didirikan oleh Junghun. Oh gitu. Oh salah. Jadi gitu. kalau makamnya di Jayagiri di Lembang sebelum di kaki Taman Perahu. Nah, jadi Junghun tuh adalah seorang Jerman, dia datang ke Bandung ke Jawa lah tahun 1835. Sempat tinggal di Jawa tuh 22 tahun sampai kematiannya tahun 1864. Dan yang menarik dari tokoh ini tuh dia tuh kuliah lah, orang kuliah. Jadi dia sempat kuliah kedokteran, tapi di sela-sela kuliah tuh dia pengennya tuh jadi botanis. Jadi saya pengen kuliah botanis, tapi dipaksa orang tuanya jadi dokter. Zaman itu Junghun itu suka baca Goethe, suka baca Schiller, suka baca Alexander von Humboldt. Romantis dia, romantis ya. Pemikiran-pemikiran tentang menjelajah dunia, tentang menemukan Great Voyage sesuatu gitu ya, tentang menjelajahi terra incognita itu mendarah daging di dalam Pak Pindi dirinya banget gitu. nih. Iya. Pak Pindi tuh ini banget. Kayak gitu. Jadi Junghun seperti itu. Nah, jadi dia orang pintar, orang sekolah gitu. Dia datang ke Jawa 1835. Tujuannya, wah saya pengen juga menjadi orang seperti itu karena di Jawa waktu itu meskipun sudah cukup banyak penelitian 20 tahun sebelumnya ada bukunya Raffles itu ya, History of Java, tapi yang bagian-bagian botani belum disentuh oleh dia itu. Nah, jadi ketika dia tiba di Jawa tahun 1835 tuh umur 26 tahun lagi seger-segernya gitu, lagi Belum asam urat itu. lagi seger-segernya, dia tuh mencatat tuh dengan sangat detail gitu. Karena background botaninya dari kecil juga dia hobi ngumpulin botani. Semua tanaman dia kumpulin mulai dari yang rumput-rumputan, dari yang perdu-perduan, dari yang pohon-pohon, semua itu dia kumpulin, lumut, jamur segala macam dia kumpulin. Dia coba deskripsikan. Ini tuh dalam rangka pribadi atau Dalam rangka sebuah pribadi, awalnya dalam rangka pribadi. Karena dia di Jawa kerjanya sebagai dokter. Dokter dia sebetulnya. Udah baca nih gue. Oh siap. Jadi Sip. nggak fokus di dokter tuh Dokter militer kalau libur dia. jalan-jalan. Jadi mendeskripsikan Jakarta tahun 1835 tuh Junghun. Jadi dan kemudian dia dapat juga nih dapat kesempatan untuk ikut tour sama bosnya keliling Jawa. Jadi selama 4 tahun dari 1835 sampai 1839 dia menjelajah Ekspedisi 4 tahun ya. Jawa ya. Mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Gunung Ringgit.
Terus dia mendaki Gede Pangrango 4 kali itu. Dicatatnya rinci sampai catatannya mungkin sekitar 600 halaman lah, mungkin 500-600 halaman itu catatannya dia. Berarti catatannya deskripsi apa yang ditemukan? Deskripsi apa yang dia temukan, apa yang dia rasakan pada waktu itu. Journalinnya. Dia juga mencatat misalkan temperatur, dia mencatat tekanan, dia mencatat yang deskriptif, yang kuantitatif gitu ya, angkanya seperti apa. Karena dia pengen menerapkan metodologi saintifik dalam pengembaraan. Jadi waktu itu gunung-gunung di Jawa belum ada yang tahu tingginya berapa, belum ada yang tahu bentuknya gimana gitu, karena belum ada yang memetakan. Ayungun yang pertama melakukan itu. Gitu. Selama 22 tahun dia mendaki 45 gunung di Jawa gitu. Dia bikin buku judulnya Java 1800 halaman. Paling timur sampai mana? Sampai ujung. Sampai Banyuwangi? Sampai Banyuwangi. Gila ya. Dari Anyar sampai Banyuwangi, sampai Banyuwangi dia bikin bukunya, deskripsikan gunung-gunungnya. Mirip ini ya, apa Bujangga Manik berarti ya? Mirip Pujangga Manik. Terus dia bikin peta, lebarnya mungkin sebesar meja ini ya, jadi 4 kali 1 meter jadi 4 meter. 1 banding 350.000, jadi bayangin 1 banding 350.000. Jadi 1 banding 350.000 pada tahun itu. Mantap. Pas dia pulang ke Eropa 1848 sampai 1855 dia menyelesaikan buku dan petanya. Saking kerennya itu dia diundang sama Raja Jerman waktu itu, Raja Willem. Jadi untuk mempresentasikan petanya. Jadi di Jawa tuh ada apa aja. Jadi dia dari Jerman ke Jawa sampai akhirnya dia sampai ketemu raja, kan berarti kan dia menapaki. Mantap. Padahal asalnya dia bukan anak siapa-siapa. Iya. Dan petanya masih ada? Petanya masih ada. Petanya Di di Leiden ada banyak petanya beberapa cetakan. Nah, tapi bisa diakses secara gratis ya, betul. secara bebas. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik nih habis ini bisa diakses melalui webnya ya. Iya. Nah, yang menarik lagi dari buku Junghun kan, jadi misalkan di buku ini tuh, bukunya saya terjemahkan baru secuplik nih, baru 4 tahun. 1835 sampai 1839. Aslinya, Oh, ini tuh part of bukunya Junghun. Jadi dia buku pertamanya emang segini, buku keduanya yang lebih lengkap. Jadi buku keduanya itu kayak upgrade dari buku yang ini. Nah, yang menarik dari buku ini kalau kita baca bukunya sambil lihat petanya, terus kita ikutin, cocok. Jadi kita tahu dia misalkan di Bandung tuh jalannya kemana aja. Misalkan ketika dia ke Bandung tahun 1837 ya, dia tuh nggak lewat Jalan Raya Pos, nggak lewat Padalarang, tapi dia lewat Ciwidey. Jadi misalkan dari Cianjur, Cibeber kayaknya ya. Dari Cianjur dia ke selatan lewat Curug Citambur mungkin. Ya. Curug Citambur. Gunung Halu tuh. Diceritain ketika membuka jalannya aja, Presiden Priangan tuh harus menugaskan sampai 300 orang untuk buka jalan. 300 orang. Jadi terus tembus sampai Curug Citambur ke Situ Patenggang. Terus ke Danau Patuha, Kawah Patuha, ke atas, baru ke Ciwidey, baru dia ke Bandung. Di Kenapa Bandung dia harus pakai jalan itu ya? Nah, karena dia memang jalurnya menjelajah. Dia asalnya dari nenek moyang Wanadri itu. sangat ke bawah gitu kan. Terus dari sana kemudian dia cerita tuh, wah di Bandung tuh ternyata zaman itu tuh udah tengah-tengahnya, kan dia nyebrang Citarum ya, Citarum mungkin di sekitar Kopo gitu ya. Udah sepi daerah itu tuh, ini tempat banjir ini karena rumput-rumput rawa-rawa yang nggak terawat. Jadi memang dari dulu pun Bandung tuh udah banjir di sebelah sana gitu. Ketika dia di petanya dia nulis di tengah-tengah Bandung tuh dia terus namanya Rawa Hanjuang, Geger Hanjuang. Jadi rawa raksasa di tengah-tengah cekungan Bandung dari Jalan Raya Pos sampai ke Citarum. Jadi itu tuh rawa besar yang sekarang mungkin Acamani, Antapani, Condong, Buah Batu, Sumarekon, itu semua dulunya rawa-rawa besar. Jadi itu juga yang jadi saya jadi tahu zaman dulu kondisinya seperti itu. Tapi yang menarik itu ketika kita baca bukunya Junghun, kemudian mengecek lagi peta-peta zaman Belanda, kita lihat nih ternyata Bandung itu zaman itu memang tengah-tengahnya kosong, Kang. Waktu di peta Belanda pun. Tengah-tengah kosong. Orangnya tinggal di mana? Tinggalnya di bukit. Tinggalnya di bukit di KBU. Jadi jalan KBU di Ujung Berung itu tuh udah banyak pemukimannya. Kawasan Bandung Utara. Jadi mereka udah tinggal di Ujung Berung, orang-orang itu tinggal di sana gitu. Makanya jadi sekarang kan zaman sekarang
KBU harus kita lestarikan karena masyarakat memang tinggal di tengah-tengah cekungan gitu. Tapi kan sebenarnya itu nggak banyak juga yang menyalahkan ini orang-orang tinggal di KBU begini-begini. Padahal memang mereka mungkin turun-temurun tinggal di sana gitu. Meskipun ada juga lah orang yang investasi beli tanah atau segala macam kalahannya. Jadi ketika kita lihat sejarah tuh konteksnya bisa berbeda. Bahkan ketika dicocokkan lagi misalkan dengan temuan-temuan zaman purbakala, temuan-temuan tuh nggak pernah ada temuan-temuan tuh di tengah-tengah cekungan Bandung. Temuan-temuan tuh selalu terutama di KBU, di Dago, di Ujung Berung, di. Jadi mungkin dari dulu emang orang udah tinggal di sana ya. Baru belakangan ketika zaman Hindu Buddha memang ada temuan arca-arca, candi segala macam. Itu Yungun juga melaporkan misalkan temuan arca di Ujung Berung gitu, dia melaporkan tuh ada di Negarawangi, Pasir Pemoyanan ada arca. Jadi lengkap sebenarnya di buku itu. Ini kok ada tapi ada 3 ya di sini ya? Ya, ini jadi ini bukunya yang tadi catatan petualangan lah, ini catatan petualangan. Nah yang kedua ini ada bukunya, yang kedua ini ketika dia pulang ke Eropa tahun 1848, dia nulis buku, judulnya Cahaya dan Bayang-Bayang dari Jawa. Ini Mbak Asih juga udah beli ya? Jadi Cahaya dan Bayang-Bayang dari Jawa itu adalah sebuah buku ini ya, sebuah buku filosofis. Jadi bayangin orang udah 13 tahun menjelajah di Jawa, mengalami gunung yang badai di gunung, atau mengalami melihat segala macam kejadian yang luar biasa, melihat orang-orang dengan segala macam perangainya yang unik, antik gitu ya. Kan pasti banyak tuh pengalaman spiritualnya tuh. Nah dari situ dia ketika dia pulang tuh diminta, coba kamu ceramah, cerita tentang pengalaman kamu. Ternyata orang-orang tuh suka, dan dari situ dia terpikir oke lah saya bukukan tulisan kuliah saya. Dia jadikan ini buku Cahaya dan Bayang-Bayang dari Jawa. Jadi buku ini tuh semacam kulminasi pemikiran filosofisnya, dengan yang dibikin dengan gaya novel. Tadi kayak seperti kalau orang bilang tuh seperti buku Life of Pi. Ini tuh modelnya tuh jadi diskusi apa. Kalau sekarang mungkin ini sisi Abah Iwannya ya. Iya. Filosofis lah. Jadi dan yang menarik buat saya, dia tuh mengambil latar peristiwanya tuh di desa di Garut Selatan, namanya Desa Garung. Itu ada di utaranya Leuweung Sancang. Saya juga masih nggak tahu kenapa dia ngambil itu, tapi pasti desa itu tuh sangat berkesan sekali buat Yung-hun. Soalnya ketika dia pulang ke Jawa lagi tahun 1855 udah kaya, gajinya besar, dia beli kamera daguerreotype, jadi kamera zaman dulu, bayangin harga kamera berapa mahal, dan dia bawa ke Desa Garung itu untuk dia foto. Jadi pasti tempat ini tuh tempat. Kalau Sancang kan mungkin mistikal di utaranya. Jadi itu buku yang keduanya. Siap. Yang ketiga? Nah, beberapa dekade setelah Yung-hun meninggal, 1864 dia meninggal, ada orang Belanda lain namanya Karel Willem Wormser. Dia itu adalah seorang pengacara, seorang ahli hukum. Dia bekerja di Landrat itu pengadilan negeri. 1907. Dia tuh mengagumi Yung-hun. Jadi mengagumi Yung-hun, terus dia mencoba menapaktilasi jejak-jejaknya Yung-hun. Berdasarkan catatannya. Jadi selama 33 tahun dia di Jawa, bekerja di Jawa. Dia 33 tahun? 33 tahun. Lebih lama dari Yung-hun ya? Lama. 1907 sampai 1940. Dia mendaki semua gunung di Jawa. Dia bilang katanya, ada berapa banyak gunung yang lebih tinggi dari 2000 kaki di Jawa, 2000 meter di Jawa. Saya sudah mendakinya 74 kali katanya. Di bukunya tuh. Ciremai gitu semua ya? Pokoknya gunung gede 13 kali, gunung Sumbing 8 kali. Kalau luar biasa ya. Warga distrik jangan sampai mau kalah nih sama. Udah gila ya. Jadi dia nulis buku, yang pertama biografinya Frans Yung-hun. Jadi biografinya mulai dari kenapa Yung-hun itu penting, dari lahirnya gimana, meninggalnya gimana, relevansinya pada era itu ya, pada eranya Wormser 100 tahun lalu berarti 1942. Berarti ini Aristotelesnya lah kali. Kemudian buku ini dia terus juga pesona gunung-gunung Jawa itu pengalaman pendakiannya. Jadi tapi ini juga dia kadang nulis ketika mendaki Gunung Kawi, misalkan saya mencoba membandingkan pengalaman saya dengan pengalaman Yung-hun yang seperti ini. Ketika mendaki Gunung Tampomas,
Saya pengen ngecek juga tuh. Apa masih sama atau enggak gitu ya? Sama atau enggak. Ternyata benar kata Yung Hoon, itu gunung tuh memang nggak buat pemula atau gunung tuh berat gitu. Banyak lintah gitu. Ternyata Tapi benar. kok si Warmer ini tidak dalam tanda kutip sepopuler Jung Hoon ya? Kalau Jung Hoon saya rasa kayak Tapi populer. karena Jung Hoon itu kan dia ilmuwan botanis loh. Jadi dia tuh bukan hanya dia berpetualang, tapi dia selama prosesnya itu salah satunya yang kita kenal di antara orang tua kita kan keterkaitannya Jung Hoon dengan kina ya. Dengan kina, terus membuka juga industri kina kali ya di sini. Mungkin boleh diceritain juga kali ya, tukang. Ya jadi kalau Wormser memang kurang terkenal mungkin pada era itu kan lebih banyak, udah banyak orang Belanda dan followernya Jung Hoon gitu ya. Yang menulis, yang berkarya dan segala macam udah banyak lah yang tokoh-tokoh lain. Pada era Yung Hoon kan mungkin baru Yung Hoon atau ada beberapa misalkan Schwanner atau Karl Schwanner yang jadi nama pegunungan di Kalimantan ya. Itu satu era sama Yung Hoon koleganya tuh. Atau beberapa tokoh lain lah. Zaman Wormser udah banyak tokoh-tokohnya. Tapi sebenarnya dia terkenal juga, dia cukup terkenal di Bandung, dia tinggalnya di Bandung, orang Bandung. Dia pas zaman di Bandungnya tuh aktif, misalkan ya ketika ada orang siswa SMA 3 hilang di Gunung Tangkuban Perahu, dia ikut jadi tim SAR. Ketika ada kejadian, ini Wanadri juga nih. Iya Wanadri juga dia. Jadi ketika dia ada kejadian bencana, misalkan turun di Dieng, juga di Kelut, dia ikut turun. Jadi banyaklah tokoh peran-peran si Karel Wilhelm Wormser ini. Nah, tadi betul ya, Yung Hoon membudidaya kina. Nah, jadi pas zamannya Yung Hoon tuh orang Eropa di Jawa tuh masih sedikit. Orang Eropa tuh mungkin di Bandung mungkin hanya 30 orang di Bandung tuh orang Jawa, orang Eropanya. Di Batavia ada banyak, tapi banyak juga yang cepat mati, banyak juga yang nggak tahan terus dia pulang karena kan masalah penyakit penyakit malaria. Nah, pemerintah Belanda tuh waktu itu udah pengen banget untuk bisa memproduksi kina. Kina tuh udah lama juga diketahui kina sebagai obat malaria. Tapi belum ada pohonnya di sini. Belum ada pohonnya di sini dan kinanya itu harus diambil dari pohon alam yang adanya di Amerika Selatan. Nah, Yung Hoon tuh awalnya mau dikirim nih. Oh, coba dikirim lah Yung Hoon buat curi bibit kina. Luar biasa. Curi bibit kina, tapi dia nggak mau. Oh, kirim aja teman saya nih yang berangkat. Datanglah dia dengan bibit kina. Setelah mencuri di Peru itu, masukin dibawa ke Jawa, diselundupkan lah. Diadaptasi coba awalnya di Cibodas, di kakinya Gunung Gede. Ketika Yung Hoon datang, wah ini nggak cocok nih Cibodas, ini harus pindah. Kenapa harus pindah? Dia membandingkan habitat pohon kina dari referensi-referensi. Menurut dia yang cocok adalah Pangalengan. Kenapa dia tahu Pangalengan? Karena itu kan kejadiannya 1855 nih. Sebelumnya dia udah 13. Udah 20 tahun berarti dia. Dia udah 13 tahun mengelilingi Jawa, jadi udah tahu kan semua tempat di Pulau Jawa. Dia bisa menentukan Pangalengan karena misalkan dari iklimnya, dari jenis tanahnya, dari Pangalengan bentuknya tinggian dengan ketinggian dan dataran ya, jadi dataran tinggi. Ini cocok nih, jadi akhirnya ditentuin di Pangalengan dan di Bandung Utara, di Lembang, di dekat Bukit Unggul itu yang cocok buat menanam kina. Nah, berhasil tuh selama 8 tahun dari 1855 sampai 1864 sebelum dia meninggal. Dia dari berapa puluh bibit jadi sampai 1,5 juta batang pohon. Di 2 titik. Luar biasa. Jadi hanya dari tadi 2 bibit ya. 2 bibit itu jadi dari satu. berapa puluh lah mungkin berapa puluh jadi 1,5 juta batang. Gila ya. Pohon. Jadi dia biasa, berhasil pertama menemukan tekniknya, yang kedua menemukan tempatnya. Dua itu nggak mudah sebenarnya untuk mendapatkan hal itu gitu. Ini mungkin Pak Prabowo ini kapling food estate mungkin terinspirasi Jung Hoon mungkin. Enggak. Bercanda. Jadi dari situ tapi sebenarnya bibit kinanya yang ditanam Yung Hoon tuh jenis yang jelek. jenis yang tidak nggak subur lah, bukan speciality lah. Bukan kopi yang bukan kina yang spesial.
Padahal udah ngotot, oh nih bibit saya ini nanti kalau udah gede dia bakal top. Semua orang tuh ngejekin dia, semua orang udah bilang oh ini nepotisme nih si Gubernur Jenderal nunjuk Jung Hoon karena kedekatan apa segala macam. Sampai meninggalnya dia tetap kekeh bahwa itu bibit yang tepat, tapi ternyata setelah dia meninggal diganti kepala budidaya kinanya, oh ternyata terbukti memang salah dia, bibitnya gak cocok. Tapi sekarang masih ada di Pangalengan itu. Masih ada, jadi pada akhirnya teknik dan teknik dan tempatnya masih Tetap sesuai. Jung Hoon yang ini ya. Jadi selama berapa puluh tahun, mungkin dari 1870 sampai 1940, 70 tahunan itu budidaya kina berlangsung sangat hebat di Jawa. Sampai sebelum Perang Dunia tuh 90% kina di dunia dipasok Betul dari Bandung. kita. Betul. Dipasok dari Bandung. Makanya dia terkenal. Jadi kalau orang tua kita kalau inget Jung Hoon, inget kina dan industrinya. Jung Hoon ya. Kayaknya inget Jung Hoon ya kina. 90%. Yang hebatnya lagi apa? Sebenarnya kina ini memungkinkan terjadinya kolonisasi Afrika misalnya. Jadi pas 18 Jadi Karena nggak tidak enak ada gue. resistensi penyakit ya. karena orang Eropa jadi akhirnya bisa bermukim di daerah situ. Allahu Jadi di Akbar. India, di Afrika dan jadi sebenarnya banyak yang meneliti sejarah kina karena memang dia punya peran terhadap Cukup besar ya. kolonialisme tuh yang sangat besar. Jadi dan waktu itu zaman Belanda, Iya. Belanda tuh disebutnya kartel. Jadi kartel kina. Jadi Bandung tuh kartel kina. Bio Farma tuh kalau nggak salah masih lanjutan dari industri itu kan. Jadi pada saat Bio Farma pertama kali diproduksi, maksudnya sebagai industri tuh dia kan salah satu produk utamanya tuh memang ini malaria Pil kina ini ya, ya. pil kina ya. Iya. Jadi Di luar biasa Pajajaran, loh masih ada jasanya. pabriknya di Pajajaran. Yang dekat stasiun ya. Cuman Stasiun Bandung. ininya memang sudah obsolete lah sekarang. Kina itu kan udah nggak dipakai lagi. Tapi sejarahnya dari Jung Hoon kolonialisme jadi memang kemana-mana panjang. ya. Tapi saya sebelum ini gara-gara mau ketemu Kang Malik ini kan saya juga ngobrol sama suami saya ya terkait si Jung Hoon ini. Itu saya juga udah mulai baca-baca paper yang terkait yang kolonialisasi yang kaitannya sama kina nih. Bersiap ketemu sama Kang Malik. Terus suami saya baca-baca paper-paper yang di Jepang. Jadi ternyata pada saat Jepang datang ke Indonesia itu salah satu mereka pengen juga menghentikan produksi kina. Jadi salah satu alasan juga kenapa kinanya itu mungkin meredup ya, itu mungkin salah satunya andil dari Jepang juga pada saat mereka datang Gimana itu. tuh? Kok bisa dia ingin Ya mungkin karena tadi itu kina penting buat kolonisasi. berbagai macam hal. Jadi untuk ini dan itu jadi dihancurkan lah gitu katanya. Saya belum mendalami lebih dalam ya. Jadi ya meskipun saya kan mengagumi Jung Hoon aja, saya mengagumi Jung Hoon. Kayak berarti adiknya Wormser ya. Iya, generasi setelah Wormser. Tapi kita nggak boleh mungkir ya bahwa Jung Hoon itu kan adalah petugas kolonial ya. Iya, jadi mau nggak mau ya. kolonial, dia bisa melakukan segala hal itu karena ada kolonialisme di Jawa. Itu nggak boleh kita lepaskan. Dia tuh rasis. Nanti di buku Cahaya dan Bayang-Bayang di Jawa kelihatan rasisnya tuh. Saya tuh waktu itu pakai ChatGPT ya buat bantu nerjemahin buat baca tuh. Dia nggak mau, ChatGPT nggak mau nerjemahin. Kenapa katanya terlalu ini bertentangan dengan Kode etiknya dia. kami katanya. Terus dibaca memang itu bisa Wah bertentangan. gila sih. Wah, Orang Eropa itu otaknya begini, orang Afrika otaknya begini, orang Papua otaknya begini. Sesuai dengan orang pada zamannya Iya, itu iya. gitu ya, rasismenya luar biasa. kita juga tidak fair menghakimi Jung Hoon dengan struktur berpikir Iya, iya. kerasisan hari ini ya. Iya. Semua dulu juga Jung Hoon. Semua kayak gitu. Iya. Semua kayak gitu. Tapi saya tertarik banget deh. Ini kan jadi yang tadi Kang Malik bilang ini adalah project Jung Hoon ya. Jadi 4 buku ini walaupun yang 2 itu adalah karyanya Wormser, tapi tetap sebagai bagian dari itu ya project Jung Hoon gitu. Apa sih yang membuat nih Kang Malik itu kok mau-maunya bikin project ini, Iya, iya. project Jung Hoon Apa ini? antek asing juga? Waduh, antek-antek asing. Tapi benar kan banyak yang kayak gitu. Jadi ngapain baca Jung Hoon tuh kan penjajah. Oh, betul. Banyak yang kayak yang komen-komen seperti itu tuh banyak, tapi saya biarin aja. Jadi awalnya tuh saya tuh diminta sama setiap, kan ini saya nerbitin sendiri bukunya tuh, nerbitin sendiri, bikin sendiri, nerbitin sendiri, Baik. Gila jual ya. sendiri. Kita tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ini Effort. ada yang dibawa lebih dari satu nggak Apanya? bukunya?
Masing-masing satu sih. Nggak, di mobil nggak ada? Nggak ada. Oh, tadinya kalau lebih dari satu, yang ini kan buat distrik utara, kita beli untuk hadiah. Oh gitu. Nanti Nanti bisa, dibawain ya? Nanti bisa kita atur. Ya, siap. Nanti warga distrik kalau mau buku nanti kita bikinkan kuisnya. Luar biasa. Ya, lanjut, Jadi, lanjut. Ya tadi nabitin sendiri awalnya saya juga nggak terlalu peduli ya sama gitu-gitu ya. Tapi lama-lama tuh ditanya terus sama toko buku, Kang ini penerbitnya apa? Aduh, oke lah akhirnya saya bikin aja lah. Project Junghun kan banyak tuh. Project Mutatuli, Project Gutenberg atau sekarang yang baru misalkan apa? Malaka Project. Ya. Kalau saya Project Junghun. Alasannya itu ya, karena memang awalnya kan diinspirasi oleh Junghun. Yang kedua, masih banyak karya-karyanya Junghun yang masih belum diterjemahkan. Ada satu buku 1800 halaman itu tentang Jawa itu. Itu volume 2 dari sini, bukan? Enggak, itu sebenarnya Beda buku yang lagi? berbeda. 1800 halaman, 3 volume. Volume pertama itu tentang tanaman-tanaman, tentang bentang alam. Volume kedua tentang vulkanologi, gunung-gunung api. Volume ketiga tentang geologi. Jadi itu 3 volume belum diterjemahkan. Siap. Nanti kita langsung bahas di podcast nanti per chapter. Dan ya masih banyak. Dan ternyata memang ketika saya menelusuri buku-buku di era ini masih banyak banget buku-buku yang belum terjamah ya. Jadi ketika Junghun datang ke Jawa itu pemerintah Belanda tuh ngirimin puluhan saintis setiap selama 30 tahun dari 1820 sampai 1850 dia ngirim saintis untuk meneliti koloni karena Raja Belanda pengen tahu wah ini koloni saya tuh isinya apa sih. Dia kirim botanis, dia kirim geologis, dia kirim zoologis, dia kirim segala macam antropologis. Kirim ekspedisi, ada ekspedisi Triton, ada ekspedisi Schwanner, ekspedisi Celebes gitu ya ke mana semua dilakukan. Termasuk diantara Junghun anggota dari tim sains itu gitu. Mereka bikin bukunya nggak pernah sampai ke kita karena memang ditulis dalam bahasa Belanda atau bahasa Jerman atau bahasa Prancis gitu ya. Padahal kan itu informasi tuh. Iya. Informasi tentang kita. Informasi gitu. tentang kita yang relate banget sama kita gitu. Siap. Let's go lah. Kayak gitu. Jadi terinspirasi. Kemudian ada lagi tokoh misalkan namanya W.R. Van Hove. Jadi Van Hove itu seorang pendeta. Itu juga saya udah terjemahkan juga bukunya tuh. Udah saya baca terjemahkan. Seru juga jadi dia menjelajah Jawa 1847 dari Batavia sampai ke Madura, sampai ke Surabaya, ke Madura, ke Bali itu. Sentuhan ceritanya tuh luar biasa. Jadi nanti paling prosesnya seperti apa atau ada perlu support seperti apa mungkin kita bersama warga distrik nanti diskusi. Tapi izin Kang, ini kan berhubung waktu ya. Oh gitu. Ya, paling ini biasanya kita di sesi akhir ini tuh mengaitkan ini dengan regional development. Nah, bagaimana sih mungkin Mbak Asih melihat ini, kemudian Mas Malik, Kang Malik, pengetahuan kita terhadap kondisi kita zaman dulu, kemudian tadi juga kesadaran ruang yang pertama kita coba bahas. Untuk hari ini warga distrik itu atau regional development sama umumnya tuh apa sih yang diharapkan, Mas Malik? Dengan pengetahuan seperti ini gitu. Yang pertama menurut saya kita kan perlu punya baseline Kang ya. Jadi zaman Junghun seperti apa baseline-nya. Kemudian oleh Wormser dia tulis lagi, kita jadi tahu zaman Wormser seperti apa kondisinya ya. Lalu kita sekarang kalau misalkan ada orang yang melakukan penelitian lagi, kita punya perbandingan zaman kita sekarang bagaimana. Jadi kita punya tiga baseline dari 200 tahun terakhir seperti apa. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai patokan. Belum lagi ada peta-peta, ada informasi-informasi di era lain juga yang mungkin bisa kita jadikan sebagai informasi untuk mengambil keputusan atau untuk berefleksi diri atau untuk berkaca lah. Jadi dulu itu seperti apa dan kita pengen kemana gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua nggak semua memang yang dilakukan oleh penjajah itu buruk. Banyak kejahatannya, tapi ya catatan-catatan ini laporan-laporan intelektual itu kan informasi itu juga nggak serta-merta harus kita singkirkan. Betul. Kita Setuju. coba kita baca, kita pilah gimana nih cara kita menindaklanjuti informasi-informasi ini. Saya banyak sekali belajar tentang Bandung,
karena ini kan kota kelahiran saya gitu. Jadi saya fokus Tumpah tuh darah ya? Iya, fokus tuh nyari yang memang yang cerita tentang Bandung gitu ya. Atau nyari tentang Sunda gitu atau tentang Jawa Priangan itu karena relate gitu ya. Dan ya banyak sekali itu informasi-informasi itu yang ketika saya bagikan, oh ternyata orang lain tuh happy juga gitu mendengar. Oh saya baru tahu juga, oh saya kenapa nggak pernah ada yang ngasih tahu sebelumnya, kenapa ini nggak diajarkan di sekolah atau seperti itu. Jadi saya pengen mencoba untuk membuka ruang Diskursus ya? pengetahuan yang lama tertutup, jadi bukan nggak ada, jadi udah ada lama tertutup, kita coba buka lagi, coba cari relevansinya lagi terhadap perkembangan pembangunan ruang. Ya tadi kita udah bahas tentang bagaimana sejarah geologi itu bisa jadi buat terkait pembangunan. Misalnya tadi Danau Bandung Purba itu terkait air tanah, terkait fondasi bangunan, atau sebaran-sebaran artefak itu ternyata terkait bagaimana sebaran manusia itu tinggal dan seperti apa. Jadi banyak banget kaitan-kaitannya kalau kita coba masukin puzzle-puzzlenya. Gitu. Tapi saya perhatikan juga kalau di Bandung tuh kan epistemologi seperti ini tuh lumayan tumbuh ya, dari Haryoto Kunto, kemudian Teh Bahtiar, kemudian kalau ada yang muda juga itu muridnya Pak Hawe tuh kalau saya tidak salah, ada Pepep ya. Nah, kami juga mungkin berharap buat warga distrik di daerah-daerah lain mungkin diskursus dan mungkin kegiatan-kegiatan seperti ini juga mungkin bisa dilakukan ya. Baik itu di Cirebon, di Indramayu atau di Banyuwangi gitu. Kalau dari Mbak Asih mungkin catatan hikmah kebijaksanaannya apa? Kalau saya, kebetulan saya udah menjadi pembeli ya. Mantap. Kita harus ngedukung nih guys, beli buku asli. Betul. Dan mendukung usaha-usaha seperti ini. Karena saya kebetulan juga sedih sekali ya waktu itu saya pernah berkesempatan untuk pergi ke perpustakaan Leiden ya. Menyelundup nih ke perpustakaan Leiden karena kan untuk masuknya itu harus sebagai mahasiswa dari Universitas Leiden. Dan di situ cuman datang ke ruangan yang isinya buku-buku Asia aja, saya tuh rasanya sedih sekali. Saya nangis waktu itu. Kenapa? Karena ada banyak sekali buku-buku yang saya nggak pernah lihat di Indonesia. Dan buku-buku itu saya tahu sebetulnya tentang Indonesia gitu ya, tentang hal-hal yang harusnya kita yang tahu begitu. Jadi kita pada saat tadi kan kolonialisasi dan sebagainya itu yang mereka lakukan adalah salah satunya mengambil informasi-informasi, ilmu-ilmu dari tanah kita dan memanfaatkannya untuk kepentingan kita. Misalnya tadi Kina dengan ilmu yang mereka punya, mereka bisa membudidayakannya lalu menggunakannya untuk kepentingan mereka begitu kan. Dan juga adalah hal-hal yang lain itu. Tapi seharusnya ilmunya itu milik kita begitu, karena kan tanahnya tanah kita, kita yang tinggal di sini begitu. Jadi saya selalu kalau saya melihat buku-buku itu saya selalu berpikir apa alangkah indahnya kalau seandainya buku-buku ini juga ada di Indonesia dan teman-teman yang ada di sini tuh bisa membaca juga gitu. Jadi waktu saya lihat Kang Malik melakukan penerjemahan ini gitu ya, saya betul-betul menyambut baik dan juga tanpa Kang Malik cerita, walaupun saya udah baca nih ya kata pengantarnya dari Kang Malik, saya udah kebayang ikhtiarnya itu maksudnya adalah supaya ilmu-ilmu yang selama ini hanya dimiliki oleh bangsa-bangsa asing gitu ya, itu bisa datang ke sini. Terutama menurut saya bahkan kalau misalnya di dalam Junghun ini kita membaca rasisme, tadi Kang Malik juga cerita gitu ya, kalau dia rasis, kita juga perlu tahu bahwa itu suasana yang dialami oleh nenek moyang kita gitu, bahwa mereka diperlakukan dengan cara demikian, sehingga kita juga bisa ada rasa lah ya bayang-bayang seperti apa sih gitu. Karena pada saat kita kemerdekaan itu memang kan kita tipe kemerdekaannya tuh lepas tangan ya, maksudnya ibaratnya ada gerakan kemerdekaan seperti di Malaysia yang mungkin setelah kemerdekaan dia gradual, dia masih itu dan masih ada hubungan dalam Commonwealth dan mereka terus bersama. Tapi dalam konteks hampir semua koloninya Belanda itu setelah
kemerdekaan kan kita perang juga, dan kita betul-betul dilepas gitu kan, dan kita juga ingin cuci tangan gitu. Tapi pada saat kita cuci tangan seolah-olah kita juga melupakan ya kebijaksanaan yang ada, karena di setiap zaman itu nggak mungkin semuanya jelek kan, pasti ada hal-hal yang bisa kita ambil gitu. Mantap. Jadi saya rasa Kang Malik ini dan saya rasa pasti ada juga banyak teman-teman di luar sana yang juga mungkin sama lagi melakukan ikhtiar yang sama, itu sangat patut dihargai karena ini yang kita butuhkan, inilah saatnya untuk kita menjadi bangsa yang lebih bijaksana. Ya, gitu. Berarti yang pulang kampung itu bukan cuma yang dapat LPDP tapi ilmunya juga. Yes, ilmunya harus pulang guys. Jangan cuma jadi paper di luar negeri. Ya. Siap. Paling ini kita juga membahas bencananya belum sempat. Mungkin kita coba jadwalkan kembali. Ini cukup seru tadi terkait kesadaran ruang dan Project Junghun. Terima kasih Kang Malik, Teh Asih. Terima kasih sudah Ya. diundang. Jangan menolak kalau kita undang lagi. Siap. Siap, oke. Terima kasih semuanya warga distrik. Begitu obrolan kita sama Kang Malik. Sampai Thank bertemu you. lagi. Hatur nuhun.